Salam anak-anak, pada pertemuan kali ini untuk matematika peminatan melalui video ini Pak akan membahas 25 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. Nah, tujuannya Pak adalah anak-anak bisa mengenal soal-soal ini sebagai persiapan untuk menghadapi PTS atau UTS pada tanggal 1 Maret nanti. Jadi, seperti yang anak-anak lihat pada video ini, ada 4 materi yang sudah kita pelajari selama semester ini, yaitu ada 3 bentuk persamaan logaritma, dan juga materi yang terakhir adalah penerapan fungsi logaritma di bidang kimia maupun di bidang fisika. Nah, oke anak-anak, dari 25 soal pilihan ganda, 6 soalnya itu Pak ambil menggunakan persamaan logaritma ketika numerusnya berbeda dan bilangan pokoknya sama-sama adalah A. Maka untuk mencari nilai X-nya itu kita tinggal turunkan numerus yang di ruas kiri dan numerus di ruas kanan, baru kita operasikan pindah ruas untuk mendapatkan nilai X-nya. Salah satu contoh soalnya adalah nilai X yang memenuhi persamaan logaritma 10X tambah 7 dengan bilangan pokok 17 sama dengan logaritma dari 17X kurang 14 dengan bilangan pokok 17. Maka kita lihat basis di ruas kiri dan di ruas kanan sama-sama 17, maka kita bisa turunkan numerusnya. Jadi 10X tambah 7 kita turunkan, kemudian yang di ruas kanan 17X kurang 14 juga kita turunkan. Nah, setelah itu kita operasikan pindah ruas untuk memperoleh nilai X. Jadi 17X di ruas kanan ini kita pindah ke ruas kiri, kemudian 7 yang di ruas kiri itu kita pindah di ruas kanan. Nah, setelah itu kita operasikan yang suku-sukunya sama, 10X kurang 17X sama dengan negatif 7X, kemudian yang di ruas kanan negatif 14 kurang 7 sama dengan negatif 21, kemudian X sama dengan koefisien negatif 7 ini kita pindah ruas menjadi pembagian. Jadi negatif 21 bagi negatif 7 hasilnya adalah sama dengan 3. Maka 3 ini merupakan pilihan jawaban yang tepat untuk nilai X-nya. Opsi yang tepat itu adalah C. Kemudian bentuk soal nomor 2 yang masih menggunakan persamaan yang sama itu seperti contoh ini. Nilai X yang memenuhi persamaan logaritma dari 7 dengan bilangan pokok 19 ditambah logaritma dari 4X kurang 2 dengan bilangan pokok 19 itu sama dengan logaritma 54X dengan bilangan pokok 19 kurang logaritma 2 dengan bilangan pokok 19. Maka langkah awalnya adalah karena basisnya sudah sama dan di sini di ruas kiri masih ada 2 suku logaritma, di ruas kanan juga masih ada 2 suku logaritma, maka sesuai dengan syarat yang sudah kita pelajari, operasi penjumlahan 2 logaritma dengan basis yang sama itu maka numerusnya kita kalikan. Begitupun sebaliknya di ruas kanan, operasi 2 logaritma dengan basis yang sama, maka operasi pengurangan ini numerusnya kita operasikan pembagian. Karena itu yang di ruas kanan untuk numerus 7 dan numerus 4X kurang 2 itu kita kalikan. 7 kali 4X kurang 2 itu berarti 7 itu dikali dengan setiap suku yang ada dalam kurung, sehingga 7 kali 4X sama dengan 28X, kemudian 7 kali negatif 2 sama dengan negatif 14. Nah, begitupun yang di ruas kanan. Yang di ruas kanan itu karena operasinya adalah operasi pengurangan, maka dirubah menjadi pembagian untuk numerusnya. Sehingga di sini 54X bagi dengan numerus 2. Maka di sini 54X bagi dengan 2 sama dengan 27X.
Kemudian 27x ini kita pindah ruas ke ruas kiri menjadi negatif 27x. Dan negatif 14 ini kita pindah ruas ke kanan menjadi 14. Sehingga suku-suku yang sejenis kita bisa operasikan. 28x kurang 27x sama dengan x. Maka x sama dengan 14. Maka pilihan opsi yang tepat itu adalah D. Jadi 6 soal pilihan ganda itu bentuknya sama seperti 2 bentuk soal yang kita bahas. Kemudian yang berikut ada 4 soal yang soalnya seperti ini. Jika diketahui A kali B sama dengan 77 dan A tambah B sama dengan negatif 18, maka nilai dari A dan B berturut-turut adalah titik-titik-titik. Jadi untuk 4 soal pilihan ganda yang berikutnya itu adalah kita akan mencari 2 bilangan yang ketika dikalikan hasilnya adalah misalkan 77, dan kalau kedua bilangan tersebut dijumlahkan maka hasilnya adalah negatif 18. Maka di sini Pak bisa buat 77 sama dengan kedua bilangan itu ketika dikalikan, dan kedua bilangan tersebut yang sama atau A tambah B itu kalau dijumlahkan hasilnya adalah negatif 18. Maka kita uji setiap option. Jadi bilangan yang kalau dikalikan itu sama dengan 77, maka di sini ada option C dan juga option D ya. Jadi 7 kali 11 sama dengan 77. Begitupun negatif 7 kali dengan negatif 11 hasilnya adalah 77. Namun ketika dijumlahkan hasilnya adalah negatif 18, maka pilihan option yang C tidak memenuhi syarat ya, karena 7 kalau ditambah dengan 11 hasilnya adalah 18 bukan negatif 18. Karena itu pilihan option yang tepat itu adalah D, negatif 7 dan negatif 11. Karena ketika kita kalikan negatif 7 dikali dengan negatif 11 hasilnya adalah 77. Kemudian negatif 7 kita jumlahkan dengan negatif 11, maka hasilnya adalah negatif 18. Sehingga sekali lagi pilihan option yang tepat itu adalah D. Oke, untuk soal yang berikut ada 4 soal pilihan ganda yang Pak ambil dari persamaan logaritma ketika numerusnya sama dan basis atau bilangan pokoknya berbeda, maka numerusnya tersebut kita tulis fx sama dengan 1 atau numerusnya sama dengan 1. Jadi ada 4 soal pilihan ganda yang bentuknya sama seperti ini, di mana deskripsi soalnya adalah salah satu langkah penyelesaian yang paling tepat untuk mencari nilai x dari persamaan logaritma berbentuk logaritma dari x pangkat 2 kurang 48 dengan basis 17 sama dengan logaritma dari x pangkat 2 kurang 48 dengan basis 9. Nah, dari soal ini kita bisa lihat basis atau bilangan pokoknya berbeda, yaitu di ruas kiri 17, di ruas kanan adalah 9. Sedangkan numerusnya sama ya, x pangkat 2 kurang 48 di ruas kiri, dan basis yang di ruas kanan juga sama, x pangkat 2 kurang 48. Maka kita bisa gunakan persamaan ini jika dan hanya jika basisnya itu sama dengan 1. Sehingga kita bisa tulis x pangkat 2 kurang 48 basisnya adalah kita turunkan x pangkat 2 kurang 48 sama dengan 1. Kemudian kita operasikan, kita pindah ruas, negatif 48 pindah ruas ke ruas kanan, tambah dengan 1 menjadi 49, maka x sama dengan akar dari 49 atau sama dengan 7. Nah, untuk langkah penyelesaian yang tepat sesuai yang ada di option itu adalah option B, karena option B itu
sama seperti langkah penyelesaian untuk mencari nilai X, yaitu X pangkat 2 sama dengan 1 tambah 48. Kemudian 4 soal yang berikut itu Pak ambil dari persamaan logaritma yang ketiga, di mana basisnya berupa fungsi, di mana di ruas kiri dan di ruas kanan basisnya sama-sama merupakan fungsi yang sama, sedangkan numerusnya merupakan fungsi juga dan berbeda. Jadi ruas kiri adalah fungsi Gx dan di ruas kanan adalah fungsi Hx. Maka dari sini kita bisa turunkan numerusnya di ruas kiri dan di ruas kanan. Untuk deskripsi soalnya, salah satu langkah penyelesaian yang paling tepat untuk mencari nilai X dari persamaan logaritma berbentuk logaritma X pangkat 3 tambah 5X dengan bilangan pokok X tambah 9 itu sama dengan logaritma dari negatif 3X kurang 15 dengan bilangan pokok X tambah 9 adalah titik. Maka kita lihat di sini basisnya sama di ruas kiri dan di ruas kanan. Maka kita turunkan langsung numerusnya yang di ruas kiri X pangkat 3 tambah 5X kita turunkan sama dengan yang ada di ruas kanan, yaitu negatif 3X kurang 15. Kemudian kita pindah ruas, yang ada di ruas kanan itu kita pindahkan ke ruas kiri, sehingga jadinya X pangkat 3 tambah 5X, negatif 3X jadi positif 3X, kemudian negatif 15 jadi positif 15, maka sama dengan 0 di ruas kanan. Kemudian kita operasikan yang suku-sukunya sama, yaitu 5X tambah 3X itu kita bisa operasikan, sehingga X pangkat 3 tambah 5X tambah 3X sama dengan 8X tambah 15 sama dengan 0. Maka ini hasil operasi yang kita peroleh. Kita lihat pada option itu yang tepat, yang sesuai dengan X pangkat 3 tambah 8X tambah 15 itu adalah option E. Berarti pilihan jawaban yang tepat itu adalah E. Syarat yang pertama, basis atau bilangan pokoknya harus lebih besar dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Kemudian syarat yang kedua itu numerus harus lebih besar dari 0. Deskripsi soalnya adalah himpunan penyelesaian persamaan logaritma X pangkat 2 tambah 15 dengan basis X kurang 3 sama dengan logaritma 8X dengan basis X kurang 3 adalah titik. Maka kita langsung saja uji option. Kita substitusi masuk nilai X yang ada pada option itu pada basisnya, karena kita lihat di sini syarat yang pertama itu adalah basis atau bilangan pokoknya harus lebih besar dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Maka di sini karena basisnya adalah X kurang 3 di ruas kiri dan di ruas kanan, maka kita bisa tulis langsung X kurang 3 itu sama dengan hasil operasinya harus lebih besar dari 0 dan tidak sama dengan 1. Maka untuk option A, ketika X-nya adalah negatif 3, maka negatif 3 kurang 3 itu sama dengan negatif 6. Maka tidak memenuhi syarat lebih besar dari 0 ya. Jadi karena negatif 6 itu kurang dari 0. Sedangkan dia memenuhi syarat tidak sama dengan 1. Jadi harusnya dia memenuhi kedua syarat ini. Kemudian option B, X sama dengan 4, 4 kurang 3 sama dengan 1. Dia sudah memenuhi syarat lebih besar dari 0. Namun karena dia sama dengan 1, maka dia tidak memenuhi syarat yang kedua, yaitu tidak boleh sama dengan 1. Begitupun option C dan D tidak memenuhi syarat. Yang memenuhi syarat itu adalah ketika X-nya sama dengan 5. Sehingga kita substitusi masuk ke dalam basisnya, X kurang 3, berarti 5 kurang 3 sama dengan 2. Nah, 2 itu lebih besar dari 0, dan 2 tidak sama dengan 1. Maka pilihan option yang tepat adalah option E. Oke, yang berikut untuk 3 soal pilihan ganda yang berikut itu berkaitan dengan penerapan fungsi logaritma.
di bidang kimia. Jadi di sini nanti anak-anak diperkenankan untuk menggunakan kalkulator untuk mencari nilai logaritma dari yang diketahui pada soal. Kemudian hasil logaritma tersebut dijumlahkan dengan sebuah bilangan. Di sini pada soal ini tambah dengan 7, maka akan diperoleh pH-nya. Ingat, anak-anak bisa bulatkan menjadi 1 desimal atau 1 angka di belakang koma, ataupun menjadi bilangan tanpa desimal. Operasinya diperoleh pH mendekati 8. Yang berikut untuk 2 soal pilihan ganda yang terakhir itu adalah soal yang berkaitan dengan penerapan fungsi logaritma di bidang fisika, di mana deskripsi soalnya seperti ini. Kemudian kalau intensitas bunyi suara yang masih diketahui itu masih berbentuk desimal seperti ini, maka anak-anak terlebih dahulu harus merubah bentuk desimal ini ke dalam 10 dengan bilangan berpangkatnya adalah negatif. Setelah itu, karena perkalian dengan bilangan yang sama yaitu sama-sama 10, maka pangkatnya itu bisa dioperasikan, dijumlahkan atau dikurangkan. Nah, setelah itu baru dapat hasil akhirnya dalam bentuk desibel dan dirubah ke dalam bentuk satuan bel. Oke, yang terakhir 5 soal uraian itu. Untuk soal nomor 1, Pak akan ambil dari persamaan logaritma yang ketiga, di mana basis dalam bentuk fungsi fx di ruas kiri dan di ruas kanan sama, sedangkan numerusnya di ruas kiri gx dan numerus di ruas kanan adalah hx. Maka jika dan hanya jika kita akan turunkan numerusnya gx sama dengan hx. Sedangkan untuk soal nomor 2, itu kita akan mencari nilai x yang memenuhi persamaan ketika basisnya berbeda dan numerus sama di ruas kiri dan di ruas kanan. Sehingga kita gunakan jika dan hanya jika numerusnya itu sama dengan 1 atau fx sama dengan 1. Sedangkan soal nomor 3 itu basisnya dalam bentuk bilangan A, di ruas kiri dan di ruas kanan sama, maka kita turunkan numerus di ruas kiri, fx sama dengan yang di ruas kanan yaitu gx. Setelah itu baru kita operasikan untuk mencari himpunan penyelesaiannya. Nomor 4 itu mengenai penerapan fungsi logaritma di bidang kimia. Sedangkan soal yang terakhir itu adalah soal yang berkaitan dengan penerapan fungsi logaritma di bidang fisika. 6 soal, tambah 4 soal, 10, tambah 4, 14, tambah 4, 18, tambah 2, 20, tambah 3, 23, tambah 2, 25. Ditambah dengan 5 soal uraian, Pak sudah bahas. Nah, jadi setelah anak-anak menonton video ini masih kurang memahami penjelasan di bagian mana, anak-anak bisa menanyakan ke Pak via WA supaya Pak bisa menjelaskan lebih lanjut. Oke, selamat mempersiapkan diri untuk menghadapi UTS. Semangat untuk belajar. Tuhan Yesus berkati. Salam.